Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sobat Hasata yang budiman, nama Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir ini begitu melegenda di benak masyarakat Jawa. Namun, nama Brawijaya sendiri ternyata masih menjadi misteri karena tidak pernah dijumpai dalam naskah para raton atau prasasti peninggalan kerajaan Majapahit. Sebelumnya, pada saat Raja Sawardana Sang Sinagara mangkat pada tahun 1453, Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Girisa Wardana atau Dyah Surya Wikrama kemudian menggantikan kakaknya tersebut tahun 1456 Masehi. Namun, sepeninggal Raja Girisa Wardana yang kemudian takhta Majapahit diduduki oleh Dyah Suraprabawa, istana Majapahit pun bergolak kembali. Hal tersebut terkait pemberontakan anak-anak Sinagara yang tidak terima pengangkatan tersebut dan pergi meninggalkan istana. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Girisa Wardana atau Dyah Surya Wikrama adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1456 sampai 1466 Masehi, menggantikan kakaknya Dyah Wijaya Kumara atau Raja Sawardana. Dalam naskah para raton, dia juga dianggap identik dengan Prahyang Purwawisesa. Menurut Prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi, nama Dyah Surya Wikrama sebelumnya muncul sebagai putra kedua Dyah Kertawijaya. Kekosongan pemerintahan selama 3 tahun setelah Raja Sawardana wafat dapat diperkirakan terjadi karena adanya perebutan takhta antara Girisa Wardana dengan Samarawijaya, putra sulung Raja Sawardana Sang Sinagara. Persaingan antara keduanya berakhir setelah Samarawijaya merelakan takhta Majapahit kepada Girisa Wardana yang tidak lain adalah paman sekaligus mertua Samarawijaya sendiri. Pada tahun 1466, Girisa Wardana yang bergelar Prahyang Purwawisesa meninggal dunia dan digantikan oleh putra bungsu Dyah Kertawijaya, yaitu Dyah Suraprabawa. Raja Majapahit yang sebelumnya menjabat sebagai Pre Pandan Salas ini kemudian memerintah Majapahit menggantikan kakaknya tahun 1466 sampai 1474 Masehi. Namun perubahan takhta Majapahit ini mengalami pergolakan tatkala anak-anak Raja Sawardana tidak menerimanya dan merasa lebih berhak atas takhta Majapahit. Anak-anak Sang Sinagara itu pun memberontak dan pergi meninggalkan istana. Kitab para raton tidak menyebutkan dengan pasti kapan Pre Pandan Salas alias Suraprabawa meninggal dunia.
ia hanya diberitakan meninggal di dalam keraton dan merupakan paman dari Bre Kertabumi. Dalam prasasti Trailokyapuri yang dikeluarkan oleh Girinda Wardana Dyah Rana Wijaya Suraprabawa atau Singha Wikramawardhana diceritakan meninggal tahun 1474 Masehi. Dalam serat Pararaton diceritakan bahwa Rajasa Wardana Sang Sinagara memiliki 4 orang anak, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamutan, dan Bre Kertabumi. Sepeninggal Prabu Suraprabawa, anak-anak Rajasa Wardana yang sebelumnya pergi meninggalkan istana kemudian mengambil alih pemerintahan Majapahit. Salah satu anak Sang Sinagara yang bernama Dyah Wijaya Kusuma atau Bre Mataram kemudian menjadi raja yang bertakhta di Keling dan bergelar Bre Keling. Adapun status Majapahit menjadi sederajat dengan negara bagian lainnya seperti Jenggala dan Kadiri yang berada di bawah kekuasaan Keling. Setelah Dyah Wijaya Kusuma wafat pada tahun 1478 Masehi, jabatan Bre Keling kemudian digantikan oleh Bre Kertabumi atau Girindra Wardana alias Dyah Rana Wijaya yang menyebut dirinya berkuasa atas Majapahit, Jenggala, dan Kadiri. Anak bungsu Rajasa Wardana inilah yang identik dan termasyhur dalam benak masyarakat Jawa sebagai Prabu Brawijaya yang kelima, sekaligus Raja Pamungkas Kerajaan Majapahit yang menjadi saksi keruntuhan atas keagungan dan kemegahan Majapahit di masa lampau. Pasca kekuasaan Dyah Suraprabawa yang meninggal di istana tahun 1474 Masehi, anak-anak Rajasa Wardana alias Dyah Wijaya Kumara kemudian mengambil alih takhta kerajaan Majapahit. Anak-anak Rajasa Wardana Sang Sinagara yang bernama Bre Mataram, Dyah Wijaya Kusuma menjadi raja dan bergelar Bre Keling. Kekuasaannya pun juga tak bertahan lama. Tatkala sang adik Bre Kertabumi pada tahun 1478 Masehi menggantikan kedudukannya menjadi raja Majapahit, hingga akhirnya muncul kekuatan baru di pesisir utara Pulau Jawa yang bernama Demak Bintoro. Brawijaya adalah nama Raja Majapahit yang dikenal dalam sumber non-prasasti seperti Babat Tanah Jawi, Serat Ganda, Serat Pranitiratya, dan Serat Darmo Gandul. Istilah Brawijaya berasal dari kata Bra dan Wijaya. Gelar Bra adalah singkatan dari Batara yang bernama Baginda atau Raja. Sedangkan gelar Bre yang banyak dijumpai dalam Pararaton berasal dari gabungan kata Bra dan I yang bermakna Raja di atau menyatakan tempat berkuasanya. Dengan demikian, Brawijaya dapat juga disebut
Batara Wijaya ataupun bermakna Baginda Wijaya. Sejak masa pemerintahan Raja Kertawijaya, gelar Brawijaya mulai digunakan. Penyandangan gelar tersebut dilakukan sebagai sebuah strategi politik, yaitu untuk memperkuat kedudukan Kertawijaya sebagai keturunan langsung dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Berdasarkan Prasasti Ciu 1486 Masehi, yang menjadi Raja Majapahit adalah Girinda Wardana Dyah Ranawijaya, putra bungsu Rajasa Wardana Sang Sinagara atau Dyah Wijaya Kumara. Dyah Ranawijaya, keturunan keenam Raden Wijaya dan Raja Patni Dyah Gayatri, sehingga dapat dikatakan sebagai Brawijaya. Menurut catatan Tom Pires, pengembara Portugis yang datang ke Jawa Timur tahun 1513 Masehi, dalam tulisan kisah perjalanannya di buku Summa Oriental atau Catatan Dunia Timur, menyatakan bahwa Raja Jawa saat itu adalah Batara Vigyaya dan raja sebelumnya adalah Batara Mataram yang menggantikan ayahnya Batara Sinagara. Batara Vigyaya yang disebut Pires ini menurut budayawan Trowulan Dimas Cokro Pamungkas adalah Dyah Ranawijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Bre Kertabumi, yang identik dengan Prabu Brawijaya yang kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sementara dalam berbagai karya sastra Jawa berbentuk babat dan serat, penyebutannya yang umum dalam karya-karya sastra tersebut adalah Prabu Brawijaya tanpa diikuti angka. Pada tahun 1513 Masehi, Tom Pires yang mengunjungi Jawa menyatakan bahwa ibu kota Majapahit sudah pindah ke Daha atau Kadiri. Saat itu, raja sudah tidak berkuasa penuh dan Dyah Ranawijaya hanya sebagai raja simbol Belaga. Sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan adalah Patih Maudara. Cerita ini diperkuat oleh catatan Duarte Barbosa dari Italia yang menyebutkan pada tahun 1518 yang berkuasa atas Jawa pedalaman bernama Patih Udara. Ia memerintah segala aspek, bahkan berhak memberikan perintah, yang mana rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada raja karena telah kecewa kehilangan sebagian besar tanah mereka. Patih Maudara kemudian mendapat pertentangan dari persekutuan para patih pesisir utara yang dipimpin Raden Patah dari Demak Bintoro. Menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, secara praktis beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten tersebut saling serang serta saling klaim sebagai pewaris takhta Majapahit. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya yang merupakan sebuah kadipaten dari Kerajaan Majapahit
kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Munculnya Kerajaan Demak dimulai tahun 1475 Masehi, yaitu sesudah perang saudara terjadi antara Dyah Suraprabawa melawan anak-anak Sang Sinagara, yang kemudian dimanfaatkan pihak Demak dan para sekutunya untuk menyatakan merdeka dari Majapahit. Sirna ilang kretaning bumi, sirna hilanglah kemakmuran bumi. Begitulah Cendra Sengkala dalam tradisi Jawa yang menggambarkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Perang saudara yang berlarut-larut, tidak adanya kepemimpinan yang mumpuni sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, serta munculnya Kesultanan Demak yang digagas Raden Patah, membuat Majapahit menuju kepunahannya. Lalu bagaimanakah nasib Sang Prabu Brawijaya V, dan bagaimana pula hubungan dengan Raden Patah, penguasa Demak Bintoro? Menurut naskah kronik Cina yang ditemukan dalam kuil Sampokong di Semarang, dikisahkan bahwa raja terakhir Majapahit bernama Kungta Bumi mempunyai putra bernama Jin Bun dari seorang selir Tiongkok yang merupakan putri dari Kiai Batong alias Tan Ke Wat. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Kungta Bumi terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang yang masih keturunan Tionghoa bernama Xuan Liong. Setelah melahirkan Jin Bun, putri Tionghoa kemudian dinikahi Xuan Liong dan melahirkan anak bernama Qin San alias Raden Kusen. Kungta Bumi merupakan ejaan Cina untuk Prekertabumi. Jin Bun merupakan panembahan Jin Bun alias Raden Patah dari Demak Bintoro. Xuan Liong identik dengan Arya Damar, putra Hyang Purwa Wisesa alias Girisawardana Dyah Surya Wikrama, Raja Majapahit yang memerintah tahun 1456 sampai 1466, atau paman dari Prekertabumi Dyah Rana Wijaya, Raja Brawijaya kelima. Babat Tanah Jawi menyebutkan Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia kemudian kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Kusen. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah dan membuka hutan Gelagah Wangi menjadi sebuah pesantren. Makin lama pesantren Gelagah Wangi semakin maju. Brawijaya alias Prekertabumi di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak terhadap Majapahit. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terung diperintahkan untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya
Bre-Kertabumi merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat sebagai bupati, sedangkan Gelagahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Menyorot sosok Raja Brawijaya V, kisah menghilangnya sang raja hingga kini terdapat banyak versi dan masih menjadi perdebatan. Kerajaan Majapahit mulai terdesak dengan berkembangnya Islam yang begitu pesat. Menurut cerita rakyat, Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat persembunyian Brawijaya V dari kejaran pasukan Demak sebelum akhirnya moksa. Di sana ia didampingi oleh pengikutnya Sabda Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala. Brawijaya V dipercaya menitahkan kepada Dipa Menggala menjadi Sunan Lawu yang bertugas menjaga Gunung Lawu, dan Wangsa Menggala menjadi Kiai Jala yang bertugas sebagai Patih Sunan Lawu. Sementara Sabda Palon pergi meninggalkan Brawijaya V dan moksa. Kini tempat moksa Sabda Palon terkenal sebagai Puncak Hargo Dumiling, dan tempat moksa Brawijaya V terkenal sebagai Puncak Hargo Dalem. Menurut versi Kronik Tiongkok, pada tahun 1478 Masehi telah terjadi konflik antara Jin Bun melawan Kungta Bumi. Perang terjadi setelah kematian Bong Sui Ho alias Sunan Ampel yang sebelumnya melarang Jin Bun untuk melawan ayahnya. Kungta Bumi alias Bre-Kertabumi yang menyerah melawan putranya kemudian ditangkap dan dipindahkan ke Demak secara hormat. Sementara dalam Babat Tanah Jawi, Prabu Brawijaya disebutkan menyaksikan kedatangan tentara Demak yang dipimpin putranya untuk menyerang Majapahit. Karena itu, Brawijaya dan pengikutnya kemudian pergi meninggalkan keraton. Serat Darmo Gandul menceritakan bahwa Brawijaya dan pengikutnya telah pergi mengungsi, namun ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat di Blambangan dan diislamkan di sana. Hingga saat ini, kebenaran kisah perkenalan Raja Brawijaya V dengan Islam masih ditelusuri. Penelusuran bukti-bukti sejarah terkait perjalanan Majapahit pun masih dilakukan hingga saat ini. Demikian Sobat Hasata yang budiman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.